Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa, sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kalian. Oke. Materi pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul pernikahan. Untuk itu Bapak minta kepada kalian untuk bisa memperhatikan apa yang ada di media pembelajaran yang telah Bapak siapkan untuk kalian. Baiklah, kompetensi dasar untuk mata pelajaran pernikahan, yaitu diharapkan siswa itu dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak dan mempelajari materi melalui model pembelajaran e-learning, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan pernikahan dalam Islam, serta dapat menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam dengan benar, tanggung jawab, dan percaya diri. Baik, materi yang pertama adalah makna pernikahan, atau pengertian dari pernikahan itu sendiri adalah secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau yang disebut dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Pernikahan RI, UU PRI nomor 1 tahun 1974. Aktivitas siswa yang pertama yang menjadi tugas kalian adalah baca Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan bagaimana menurut kalian mengenai nikah beda agama, dan dengan bagaimana menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974. Silakan kalian kerjakan dengan baik berdasarkan apa yang Bapak minta yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Kita lihat kembali dalil pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu termaktub dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tujuan pernikahan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan pernikahan yang lain adalah untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya."
Kemudian tujuan pernikahan yang lain adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah." Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Kemudian tujuan pernikahan yang lain adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah telah menjadikan diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Quran Surat An-Nahl ayat 72. Selanjutnya, tujuan pernikahan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahawa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Kemudian setelah materi yang Bapak berikan di atas, yang telah Bapak berikan tersebut, kalian silakan mengerjakan aktivitas siswa yang kedua. Aktivitasnya adalah jelaskan kembali makna hukum pernikahan dan temukan manfaat dari beragamnya hukum nikah tersebut bagi kehidupan manusia dengan berbagai latar belakang. Ya, silakan dikerjakan. Materi selanjutnya, mahram nikah. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Quran Surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Silakan kalian lihat di tabel yang ada di video tersebut untuk mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi mahram orang atau orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Lanjut dengan aktivitas siswa yang ketiga. Buatlah daftar nama keluarga dan kerabat kalian yang tidak boleh yang tidak boleh dinikahi atau mahram, baik karena keturunan, pernikahan ataupun susuan. Materi selanjutnya adalah rukun pernikahan. Dalam rukun pernikahan itu ada calon suami yang bukan mahram dari si wanita atau orang yang dikehendaki atau muayyan beridentitas jelas. Yang kedua, harus ada calon istri, dan calon istri ini bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Yang ketiga, itu ada wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita atau yang menerima wasiat atau kerabat terdekat yang berhak menjadi wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Quran Surat At-Talaq ayat kedua. Berikutnya adalah sirah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah, atau bisa dikatakan
Ijab kabul itu adalah serah terima dari wali kepada calon suami atas wanita yang akan dinikahinya. Lanjut dengan aktivitas siswa yang keempat. Setelah kalian mengetahui syarat dan rukun nikah, peragakan proses pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut. Pilih personil untuk berperan sebagai mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan petugas pencatat nikah. Siapkan sesuatu sebagai mahar. Ya, bisa apa saja, yang penting itu bernilai. Kemudian, praktikkan prosesi pernikahan dengan bimbingan guru kalian. Silahkan kalian nanti mengadakan praktik pernikahan sesuai dengan bimbingan guru kalian. Selanjutnya, pernikahan yang tidak sah. Yang pertama itu adalah pernikahan mut'ah, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Ini bisa dikatakan adalah pernikahan kontrak yang terkenal di kalangan masyarakat. Yang kedua itu namanya pernikahan siror, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Ini pernikahan yang tidak sah, sama sekali tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Karena kalau wanita itu sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka ia harus menikah dulu dengan orang lain, kemudian bercerai, kemudian baru bisa lagi menikah dengan mantan suaminya yang pertama. Kemudian yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Jadi orang yang sedang berada di tanah suci Mekah melakukan haji atau umroh, itu tidak diperkenankan untuk menikah dahulu. Setelah prosesi haji atau umroh itu selesai, baru boleh menikah. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah atau masa menunggu setelah mereka bercerai. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya, itu pernikahannya tidak sah. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Karena dalam Islam tidak dibenarkan atau diharamkan menikah dengan yang berbeda agama. Yang kedelapan, menikahi mahram atau orang yang memang haram untuk dinikahi. Jadi yang namanya mahram itu untuk selamanya tidak boleh dinikahi, atau orang-orang yang memang sepersusuan dengan orang tersebut. Selanjutnya, kewajiban suami terhadap istri. Ini memberikan mahar ketika menikah. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya. Maka dalam mazhab Maliki memasukkan mahar ke dalam rukun nikah, sementara para fuqaha lain memasukkan mahar ke dalam syarat sahnya nikah dengan alasan bahwa pembayaran mahar boleh ditangguhkan. Yang kedua, seorang suami itu harus bisa menafkahi istrinya. Jadi jangan sampai tidak atau ditelantarkan oleh suami setelah dinikahi, harus dinafkahi. Itu hukumnya wajib. Berdosa seorang suami bila tidak menafkahi istrinya. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri adalah memimpin rumah tangga, karena suami adalah pemimpin bagi seorang istri. Jadi seorang suami harus bisa memimpin dengan baik di dalam rumah tangganya. Kemudian yang keempat, membimbing dan mendidik. Membimbing dan mendidik seorang istri adalah kewajiban suami terhadap istrinya, karena baik buruknya seorang istri tergantung dari apa yang diajarkan oleh suaminya. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama yaitu taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suaminya, karena ridho seorang suami itu adalah surga bagi istrinya. Istri tidak boleh melakukan segala sesuatu tanpa izin dari suaminya. Jadi kalau mau keluar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk istri itu harus seizin suaminya. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga diri dan kehormatan keluarga. Jadi seorang istri itu harus bisa
menjaga dirinya ketika ditinggalkan oleh suaminya untuk bekerja ataupun ketika berada di luar rumah, dan menjaga kehormatan keluarganya, bukan malah mengumbar kejelekan-kejelekan apa yang ada di dalam rumah tangganya itu. Kemudian yang ketiga, merawat dan mendidik anak. Nah, ini memang menjadi tugas seorang istri untuk mendidik anak-anaknya sehingga anaknya menjadi, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh di kemudian harinya. Hikmah pernikahan yang pertama itu adalah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Baiklah, setelah materi yang Bapak berikan, harus ada tugas untuk kalian. Ini tadi sudah ada 4 tugas. Yang kelima ini adalah aktivitas siswa yang kelima. Lakukan wawancara dengan kedua orang tua kalian atau pasangan lain yang sudah menikah. Cari tahu seputar pengalaman mereka, suka atau duka, dari mulai mencari pasangan hingga setelah menjalani kehidupan berkeluarga, dan bagaimana mereka mengatasi semua rintangan yang dihadapi. Catat pelajaran yang penting yang kalian temukan sebagai bekal untuk menyiapkan rencana yang lebih baik dari sekarang. Kemudian laporkan hasil wawancara dan rencana yang kalian buat kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, kalian sudah Bapak jelaskan materi tentang pernikahan, bahwa yang namanya pernikahan itu memang menjadi sunnah Rasul, dan itu semua ada ketentuan-ketentuannya, dari hukumnya, kemudian dari syarat sahnya, kemudian dari syarat-syarat yang lainnya, dan itu harus ada karena tidak sah suatu pernikahan bila rukun dan syarat sahnya itu tidak dikerjakan. Kemudian Bapak harap pembelajaran kita hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah ketika kalian menikah, kalian sudah sedikit lebih paham bagaimana pernikahan itu. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kerjakan tugas yang menjadi beban kalian pada hari ini. Itu ada tugas aktivitas siswa dari 1 sampai 5, kemudian ada evaluasi yang ada di link tersebut berupa Google Form. Silakan kalian kerjakan, dan kalau sudah selesai silakan kalian kumpulkan kepada Bapak. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi hari ini untuk kalian, untuk Bapak dan kalian. Jadi kita lebih bisa lagi untuk memahami materi pernikahan. Baiklah, Bapak akhiri dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia terus